Saya itu alhamdulillah hafal silsilah ulama-ulama Banten, dari mulai tokoh yang paling atasnya sampai turunan muridnya, sampai nyambung kemudian yang bikin-bikin ormas sampai di Indonesia. Kita ambil satu aja. Kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Kenal di mana antum? Lahir baru kemarin kenal Syekh Nawawi. Alhamdulillah. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara. Saya ambil satu muridnya saja. Punya murid namanya Abuya Kiai Syekh Asnawi Caringin. Di Banten itu banyak kota Caringin. Tangerang ada Caringin tuh, Cisoka. Di situ ada Abuya Kiai Haji Yusuf bin Said. Di antara muridnya itu ada Abuya Uci Turtusi, Allah yarham alaih, dari Cilonggok. Ya, itu di antara gurunya itu Abuya Yusuf bin Said selain ayahnya, Abuya Ramli, Dimyati Ramli. Itu Kiai Asnawi di Caringin yang di Labuan. Berangkat kemudian ke Mekah, belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani gurunya. Itu juga bertemu dengan teman akrabnya dua. Yang dua ini kelak mendirikan dua ormas besar di Indonesia. Satu Syekh Muhammad Darwis, yang kemudian diganti namanya oleh gurunya menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Pulang kemudian ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah 18 November 1912. Satu lagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang kemudian pulang ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Pulang. Dan ternyata ketika dilihat semua keakraban ini nyambung di nasab. Nyambung, ada nasab guru, ada nasab asli ke atas. Dua-duanya nyambung. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek. Grebek 1, Grebek 2. Nah di Grebek 2 itu salah satunya kakek buyutnya Pak Erlangga, Pak. Naik ke atas, nyambung ke siapa? Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra itu sekarang masjidnya dan dorihnya, peninggalannya itu ada di wilayah Semarang, mau arah ke arah Demak. Jadi kalau ada belok ke kiri itu sebelah kiri sebelum perempatan itu ada masjid warna hijau, kubahnya emas. Itu dorihnya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Sebelum Universitas Sultan Agung itu ada tuh. Beliau keturunan siapa? Syekh Azmaskat. Ahmad kan keturunan siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan siapa? Al-Husain. Al-Husain siapa? Adiknya Al-Hasan. Al-Hasan siapa? Putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Siapa beliau? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Sallu ala Nabi. Ulangi Pak Ketua DPRD. Kiai Hashim juga begitu. Cuma ketemunya nanti di Joko Tingkir, Pangeran Benawa, keturunan 23 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, nama bekennya dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdurrahman. Siapa itu beliau? Walid Raden Ainul Yakin. Siapa beliau? Anak dari Sunan Giri. Nyambungnya lagi ke atas seperti nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua-duanya bersaudara. Dua-duanya bikin ormas. Dua-duanya punya teman akrab, Syekh Asnawi dari Caringin, Banten, menularkan murid-murid. Di antaranya ada yang di Tangerang juga. Di Ciputat ada Ustadz Mehmet. Jakarta Kiai Haji Ahmad Khatib. Ya itu menantunya, istrinya itu Ratu Iyot namanya. Ya, turun itu di antara sekian banyak. Pakunya di mana? Banten. Dari situ kemudian nyambung sampai turun kemudian nasab-nasab itu tersambung sampai tuan gurunya dari nasab thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
dari nasab kepemimpinannya sampai ke Prabu Siliwangi. Punya 3 orang anak. Abdullah Iman dikenal dengan Walang Sungsang, Syarifah Mudaim, kemudian satu lagi siapa? Raja Sengara. Syarifah Mudaim berangkat dengan kakaknya Abdullah Iman ke Mekah. Lalu bertemulah di situ dengan Syarif Abdullah. Syarifah Mudaim menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah. Pulang kemudian ke daerahnya, bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi, diberi daerah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak-anak, anak pertama laki-laki Muhammad, anak perempuannya dinikahkan dengan Panglima Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Faletehan. Menikah kemudian, lalu bertugas di wilayah kemudian dikenal dengan Batavia, membebaskan Batavia dari hukuman penjajah pada saat itu di bulan Juni 1527. Makanya sampai sekarang miladnya Jakarta itu di Juni. Maka kemudian dirubah namanya, diambil dari surat Al-Fatah, ya, surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu bahasa lokalnya disebut dengan Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Dari keturunannya turunlah kemudian Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin kemana? Di Banten. Sampai kemudian nyambung ke Makassar. Di Banten ini luar biasa. Banten ini pakunya. Banten ini imannya kuat. Jadi kalau ada orang Banten kemudian imannya lemah, dipertanyakan kebantenannya.